Jadi jangan kita terlalu sia-sia. Kalau misalnya ada upaya-upaya kreatif untuk menjadikan Pancasila ini tidak hanya dia tekstual tradisional, tapi juga menjadi kontekstual dan progresif. Bapak Ibu, jangankan di Indonesia, mereka disajikan tata nilai yang sangat kontradiktif dengan apa yang mereka pelajari. Kalau di desa-desa di Jawa Timur ke Surabaya misalnya, atau dari ujung mana ke Jakarta misalnya, wah itu dia akan bergulat dengan tata nilai yang luar biasa, sangat berbeda. Itu juga. Yang ketiga, tekanan ekonomi. Nah, tekanan ekonomi ini memang bapak-bapak dan ibu-ibu, bahayanya adalah karena seiring dengan semakin dibenahinya pendidikan di Indonesia, lembaga pendidikan itu semakin banyak, lembaga pendidikan tinggi, para sarjana juga semakin banyak. Anak-anak muda kita yang terlatih untuk berpikir rasional, berpikir logis itu semakin banyak. Lalu ketika fenomena sosial yang sangat timpang itu dia lihat, dia analisa dengan pisau analisa logika yang dia pelajari di universitas, lembaga pendidikan, dia sampai pada kesimpulan ada ketidakadilan yang luar biasa, dia mulai bergerak. Nah, itu juga itu berkontribusi. Pada saat yang sama misalnya negara itu terbelenggu karena kurangnya sumber daya. Yang dibutuhkan oleh masyarakat untuk menciptakan infrastruktur adalah 1.000, tapi dia cuma punya dana 100 misalnya. Ada yang 1.000 tapi 900 buat bayar hutang misalnya. Yang tersisa efektif cuma 100. Jadi pada saat kemampuan pendidikan itu semakin meningkat kualitasnya, anak-anak yang dapat akses pendidikan tinggi itu semakin banyak, angkatan kerja semakin besar, lalu kemampuan negara terbatas dalam menyediakan infrastruktur serta sarana-sarana yang diperlukan. Ada sistem sistem keuangan internasional yang menyebabkan banyak negara itu terjerat dengan hutang. Maka itu juga menjadi satu faktor radikalisme. Ya, di NTB juga seperti itu, mungkin potretnya juga di Indonesia juga seperti itu. Ada faktor ekonomi. Yang keempat, yang terakhir adalah, kalau bagi saya yang saya amati, radikalisme itu juga bisa terjadi manakala institusi-institusi yang baik, yang selama ini bekerja keras untuk menjaga, merawat nilai-nilai yang baik di tengah masyarakat, itu kehilangan kekuatannya sedikit demi sedikit, atau bahkan hancur. Institusi-institusi yang baik itu kan ada institusi keagamaan, ada institusi sosial. Tapi kita kadang-kadang, mohon maaf, ketika kita bicara misalnya tentang radikalitas, tidak jarang kita kemudian mengkaitkan, bahkan terorisme kita kaitkan dengan satu institusi yang selama ini sangat berperan untuk menjaga anak-anak kita dan anak-anak bangsa. Ada misalnya berita-berita bagaimana pesantren menjadi sarang teroris. Ini fatal betul. Lupa kita di pesantren itu jutaan anak-anak bangsa belajar. Hanya karena ada 1-2 tempat yang mengaku pondok pesantren dan mengajarkan sesuatu yang ekstrim, bukan berarti Anda bisa menulis pesantren adalah sarang teroris. Dia memerankan peran luar biasa di bawah. Masjid tempat teroris misalnya. Apa kita nggak sadar ketika kita mengeluarkan ungkapan seperti itu, ditulis dan direproduksi oleh media massa, itu menyebabkan orang akhirnya meninggalkan rumah ibadah dan mencari tempat-tempat lain, dan itu tidak baik untuk bangsa kita. Dari institusi-institusi sosial keagamaan yang selama ini berperan sangat vital, itu tanpa sadar dengan wacana-wacana yang kita kembangkan, dengan simplifikasi yang kita terbiasa dengan itu, akhirnya posisinya itu tidak seperti sebelumnya.
akhirnya tergerogoti dan tidak ada alternatif lain. Di suatu masyarakat misalnya Bapak Ibu di desa, ketika kiainya tidak dipercaya, masjidnya tidak dipercaya, ormasnya tidak dipercaya, dia mau cari perlindungan sosial kemana? Ya ke kelompok-kelompok yang aneh-aneh, kepada orang-orang yang bisa menawarkan sesuatu yang lebih menggiurkan. Jadi dengan tidak sadar, ketika kita tidak menjaga institusi sosial yang ada ini, justru kita menciptakan lahan baru untuk tumbuhnya radikalisme. Nah, jadi radikalisme itu menurut saya faktornya sangat kompleks. Bapak Ibu, demokrasi Pancasila sebagai penangkal, saya yakin itu, bahwa Pancasila itu bisa menangkal radikalisme dengan syarat-syarat. Pertama, Pancasila ini saya ajak kita semua alihkan cara kita melihat Pancasila dari sekedar doktrin ideologis menjadi doktrin transformatif. Jadi tidak hanya kita sakralkan, tapi kita operasionalkan. Dan itu kerja dari semua, kerja dari perguruan tinggi, kerja dari kita semua. Bagaimana dari doktrin ideologis menjadi doktrin transformatif? Ya tentu semua harus bergerak dan semua harus berijtihad di dalam ranahnya masing-masing. Dan itu hanya bisa terjadi kalau kita berpancasila dengan sukacita. Tidak boleh penafsiran Pancasila itu didominasi oleh satu kelompok. Tidak boleh Anda mengatakan Pancasila yang benar itu yang kayak begini, bukan yang kayak apa. Semua harus kita diskusikan. Kalau kita ingin meletakkan Pancasila sebagai doktrin yang transformatif, tidak hanya sekedar ideologis. Yang kedua, menurut saya Pancasila jangan kita perlakukan secara tradisional dan tekstual. Mari kita perlakukan secara progresif dan kontekstual. Kalau kita sepakat bahwa Pancasila ini adalah hasil rumusan dari semua yang luhur, yang hebat-hebat yang kita miliki, maka semua komunitas yang ada di Indonesia ini kita biarkan untuk mengelaborasi Pancasila yang paling cocok dengan ruangnya, dengan komunitasnya. Kalau di pondok pesantren nggak apa-apa, pakai saja idiom Islam, pakai sebanyak-banyaknya, cari idiom-idiom Islam itu untuk menerjemahkan Pancasila di sana. Di komunitas Islam misalnya, di komunitas Kristen, cari idiom-idiom dari Bible, dari Injil, dari kearifan Kristen untuk mengokohkan pengamalan dari Pancasila itu di komunitas Kristen dan demikian terus di masyarakat adat dan semuanya. Jadi jangan kita terlalu sia-sia. Kalau misalnya ada upaya-upaya kreatif untuk menjadikan Pancasila ini tidak hanya dia tekstual tradisional, tapi juga menjadi kontekstual dan progresif.